Pernahkah kalian membayangkan berdiri di sebuah titik di mana ada rasa syukur karena telah berhasil selamat dari sebuah tragedi yang luar biasa? Namun di sisi lain ada rasa yang justru bertabrakan dengan rasa bersalah yang teramat sangat. Kita diberi kesempatan kembali untuk melanjutkan hidup, tapi di saat yang sama, pikiran kita menghantui dengan satu pertanyaan yang pahit. Kenapa harus saya yang bertahan, sementara ratusan lainnya merenggang nyawa? Agaknya memang benar bahwa manusia tidak bisa mendahului takdirnya. Manusia hanya bisa berencana dan Tuhanlah yang memutuskannya. Selamat datang kembali di akun YouTube Kopian Film, sebuah konten pemula yang akan mereview jalan cerita dari sebuah film. Episode kali ini kita akan mereview jalan cerita dari film Indonesia berjudul Bongkar Takdir, karya sutradara Mauli Surya. Sebuah film drama trailer yang menceritakan tentang nasib seorang pemuda yang selamat dari pesawat yang dia naiki mengalami kecelakaan yang hebat. Film ini dimulai dengan sebuah berita yang menggambarkan di tengah sulitnya ekonomi sebuah negara. Sebuah pesawat komersil Jakarta Fast Air diberitakan hilang kontak di sebuah pegunungan yang jauh dari pemukiman. Berita hilangnya pesawat Jakarta Fast Air ini membuat semua keluarga yang ada di dalamnya merasa sangat kehilangan. Sepotong demi sepotong informasi terus berdatangan. Tidak ada yang selamat dalam peristiwa kecelakaan tersebut, katanya. Walau seperti itu, semua orang masih setia dengan harapan yang masih sama. Mereka masih berharap ada nafas kehidupan yang terdeteksi dari ratusan penumpang yang hilang tanpa jejak dan kabar. Scene kemudian berpindah saat tim SAR gabungan melakukan evakuasi dan penyelamatan setelah beberapa jam pesawat tersebut hilang kontak. Keberadaan bangkai pesawat di tengah perbukitan yang terjal membuat tim penolong kehilangan momen untuk menyelamatkan mereka yang mungkin saja masih hidup. Semua dipastikan tewas, namun sesaat sebelum mereka mengumumkan, ternyata ada satu penumpang yang masih bernafas, seorang laki-laki yang sudah tidak sadarkan diri. Pertolongan utama pun dilakukan dengan sigap. Mereka berhasil membawa laki-laki tersebut dengan susah payah ke rumah sakit. Laki-laki yang selamat itu bernama Rawa, seorang teknisi yang biasa pulang pergi dengan pesawat dalam pekerjaannya. Di ruangan serba putih itu, Rawa masih terbaring dalam kondisi yang kritis dan koma. Seorang wanita tua setia menemaninya di sampingnya. Seorang wanita yang tidak lain adalah Ibu Rawa sangat berharap anaknya lekas pulih setelah peristiwa kelam yang hampir membuatnya kehilangan anak laki-laki satu-satunya itu. Adegan berganti saat Ibu Rawa duduk di kantin melepas lelah setelah menemani anaknya yang terbaring koma. Di saat itu, seorang laki-laki dengan penampilan rapi menghampirinya. Dia memperkenalkan diri dengan nama Adam, seorang pemilik maskapai Jakarta Fast Air yang baru saja mengalami tragedi. Singkat cerita, Adam menghampiri Ibu Rawa dengan tujuan ingin memberikan dukungan dan untuk kesembuhan anaknya. Selain itu, dia juga memberikan donasi sebagai bentuk kerugian akibat peristiwa yang baru saja dialami anaknya dan ratusan penumpang lainnya yang tewas. Dalam kondisi seperti itu, Ibu Rawa tidak banyak menanggapi. Dia hanya memberikan respon seadanya di tengah lelahnya menjaga anaknya yang masih terbaring koma. Sementara itu, Rawa akhirnya tersadar dari koma panjangnya. Dan secara bersamaan di ruangannya tersebut ada seorang perempuan yang tiba-tiba masuk. Perempuan tersebut bernama Rina. Dia datang dengan diam hanya untuk bertanya kepada Rawa yang merupakan satu-satunya penumpang yang selamat. Dengan suara yang sedikit syok, Rina dengan pelan mengatakan bahwa posisi duduk Rawa di pesawat berada dalam posisi kursi yang salah, di mana kursi yang ditempati harusnya milik suaminya. Mendengar hal ini, Rawa yang baru saja tersadar hanya bisa terdiam. Dia tidak bisa mengingat detail apapun. Melihat Rawa yang hanya bisa terdiam, Rina akhirnya memutuskan pergi meninggalkan ruang tersebut dengan secari kartu nama yang ingin dia minta jawaban dari pertanyaannya. Adegan berlanjut setelah sadar Rawa sudah bisa berkomunikasi dengan kondisi yang lemah. Dalam kondisi ini, pihak penerbangan dan seorang dokter bertanya tentang peristiwa kecelakaan tersebut, di mana Rawa secara pelan mulai mengingat kembali tentang detik-detik sebelum pesawat meluncur ke bawah dan membuat dirinya dan seluruh penumpang kehilangan kesadaran. Rawa menjelaskan bahwa sebelum ada guncangan dan kecelakaan, dia mendengar ada sebuah bunyi dentuman yang rasanya dia tidak ingat dari sisi mana suara tersebut muncul sebelum pesawat yang dia naiki akhirnya menukik jatuh ke pegunungan.
Rasa trauma tidak bisa membuat Rawa menjelaskan hal ini lebih detail. Namun, setidaknya informasi ini sangatlah berharga bagi mereka. Setelah dinyatakan sembuh dari fase kritis dan ditemui oleh pihak perhubungan, Rawa akhirnya diizinkan pulang ke rumah ibunya. Rawa dibawa ke rumah ibunya yang ternyata sudah lama jarang dia kunjungi. Singkat cerita, ibunya mengatakan bahwa satu sisi dirinya sangat sedih dengan peristiwa yang baru saja dialami oleh putranya. Namun di sisi lain dia merasa senang karena bisa membawa kembali anaknya untuk ke rumahnya di mana dulu dia dibesarkan. Dalam momen ini sedikit ada perdebatan kecil yang terjadi. Sebuah cek donasi yang diberikan maskapai kepada ibunya yang kini dia serahkan kepada Rawa, namun Rawa memilih untuk menolaknya. Dia masih mengira bahwa cek donasi tersebut adalah harga untuk tutup mulut. Mendengar hal ini, ibunya enggan menanggapi. Dia lebih fokus menjaga Rawa untuk bisa pulih kembali. Adapun jika cek yang diberikan oleh Adam sebagai sebuah omong kosong, ibunya mengatakan bahwa dia bisa mengembalikannya. Adegan kemudian berlanjut saat Rawa menonton kecelakaan pesawat dalam sebuah media televisi dan berita. Dalam banyaknya berita tersebut, Rawa menganalisa bahwa banyak berita yang berkembang lebih banyak mengedepankan pendapat subjektif dibandingkan dengan fakta di lapangan yang belum sepenuhnya diungkap. Rawa bersama ibunya datang ke Dinas Perhubungan Penerbangan untuk memberikan kesaksian terkait jatuhnya pesawat Jakarta Fresh Air. Sebagai penumpang satu-satunya yang selamat, Rawa adalah sosok kunci hidup yang akan membuat semuanya menjadi jelas tentang sebab pesawat yang dinaikinya jatuh. Semua mendengar dengan seksama penjelasan yang dijelaskan oleh saksi hidup itu tentang sebelum dan sesudah kecelakaan itu terjadi. Dalam momen ini, Rawa banyak berkenalan dengan keluarga korban yang sebelumnya duduk satu pesawat dengannya. Adegan berlanjut setelah Rawa melakukan konferensi pers. Penjelasan selanjutnya dilakukan oleh pihak investigasi pesawat, di mana mereka menduga bahwa pesawat ini mengalami kondisi retak atau kerusakan mesin yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Namun alasan dan sebab lain masih menjadi perdebatan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini. Masih ada kemungkinan bahwa pilot maskapai adalah orang yang bertanggung jawab atas hal ini, di mana penjelasan ini membuat istri dan anak pilot langsung merasa sedih jika memang kesalahan ini berasal dari pilot saat penerbangan sedang berlangsung. Adegan berganti saat Rawa bertemu dengan Rina dan berbicara tentang posisi duduknya di pesawat. Singkat cerita, Rawa mengatakan bahwa posisi duduknya memang salah dari awal, namun suami Rina mengatakan hal ini tidak masalah olehnya. Mendengar hal ini, Rina menjadi terdiam. Dia tidak menyangka akibat kesalahan tempat duduk ini membuat suaminya harus tewas dalam kecelakaan tragis itu. Sebuah kursi yang harusnya Rawa duduk di sana. Dia sangat kecewa, seolah ingin menyalahkan takdir. Namun sekeras apapun Rina berusaha, hal ini tentu saja tidak mungkin mengubah kondisi yang telah terjadi. Di ruangan tertutup, istri dan anak pilot penerbangan mendengarkan kembali suara dari laki-laki yang merupakan sosok suami dan ayah mereka. Mereka mendengarkan bagaimana pilot berusaha melakukan segala upaya supaya pesawat bisa melakukan pendaratan darurat sebaik mungkin. Namun sekuat apapun yang dia lakukan tidak membuat hal ini berarti. Pilot tersebut tewas bersama ratusan penumpang lainnya, kecuali Rawa. Shin kemudian membawa Rina dan Rawa mencari dukungan bersama keluarga korban pesawat lainnya. Rina menjelaskan bahwa kecelakaan ini bisa jadi dan kemungkinan karena kesalahan dari pihak maskapai. Oleh karena itu, dia ingin mengajak para keluarga korban untuk melakukan tuntutan kepada pihak maskapai sebagai kompensasi ganti rugi atas peristiwa kecelakaan yang telah terjadi. Satu persatu, para keluarga korban setuju dan memberikan dukungan. Mereka mendukung karena menganggap bahwa apa yang Rina perjuangkan adalah hal yang masuk akal dan untuk mereka yang menjadi korban dan untuk maskapai itu sendiri. Adegan berganti saat Rawa dan Adam bertemu kali pertama. Dalam pertemuan ini, Rawa langsung mengatakan bahwa kompensasi yang dia terima dan kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban itu tidak memiliki nilai yang sama, sehingga keluarga korban melanjutkan tuntutan keadilan kepada pihak maskapai. Mendengar hal ini, Adam hanya berkomentar normatif saja. Dia hanya mengatakan kata maaf dan akan menerima masukan dan tuntutan tersebut jika memang ada keluarga korban yang tidak terima dengan donasi kompensasi yang dia berikan. Dan pertemuan mereka pun berakhir. Di perusahaan maskapai, Rina, Rawa bersama para keluarga korban lainnya mengajukan tuntutan ganti rugi kecelakaan pesawat.
Mereka juga membawa pengacara sebagai bagian dari legalitas tuntutan yang mereka ajukan. Melihat hal ini, manajemen maskapai tidak bisa berbuat banyak. Mereka pun kemudian menghubungi Adam untuk mendapat tanggapan. Singkat cerita, Adam tidak mau berpikir panjang. Dia akhirnya setuju memenuhi semua tuntutan dari pihak korban maskapai. Adam dan Jakarta Fresh Air memberikan kompensasi kepada keluarga korban, termasuk kepada Rina yang kehilangan suaminya. Di tempat yang terpisah, pihak kepolisian dan investigasi penerbangan masih bekerja keras untuk menemukan sebab terjadinya kecelakaan pesawat, di mana upaya yang mereka lakukan adalah dengan memeriksa seluruh kerusakan mesin pesawat. Dan pada akhirnya, kemudian mereka meminta kepada Rawa sebagai satu-satunya yang selamat untuk datang melakukan simulasi rekonstruksi detik-detik pesawat tersebut jatuh. Cerita, Rawa bersedia datang melakukan simulasi tersebut, di mana dalam simulasi ini keluarga pilot dan pihak maskapai juga datang menghadirinya. Rawa duduk di kursinya, sebuah kursi yang tertukar, di mana kursi tersebut polisi memberikan beberapa kali dentuman yang berasal dari belakang pesawat. Rawa diminta mendengarkan dengan baik dentuman tersebut, di mana 3 kali dentuman yang berbeda dan diulang. Pada akhirnya Rawa mengatakan bahwa dentuman yang kedua lah yang dia dengar sebelum pesawat turun jauh untuk melakukan pendaratan darurat. Semua mengucapkan terima kasih atas informasi yang berharga ini. Kini mereka menemukan penyebab pesawat tersebut jatuh. Sementara itu, seusai simulasi, Rawa masih memutuskan untuk duduk di kursi yang salah. Dia kembali membayangkan suasana detik-detik pesawat akan terjatuh dan membayangkan detik-detik pesawat setelah jatuh. Rawa merasa beruntung bisa selamat di antara beberapa dari mereka yang harusnya masih hidup. Namun selamat dari kecelakaan ini tidak hanya tentang selamat, namun juga untuk bertahan hidup. Di mana peristiwa kecelakaan tersebut, mereka tidak langsung dievakuasi, harus menunggu berjam-jam lamanya dengan kondisi medan dan cuaca yang sangat buruk. Hingga pada akhirnya hanya Rawa lah yang selamat. Scene kemudian berpindah saat tim kepolisian dan investigasi mengatakan bahwa peristiwa kecelakaan pesawat akibat pemeliharaan mesin yang tidak maksimal, sehingga ada salah satu besi penghubung berada di ekor pesawat patah saat penerbangan. Akibatnya pesawat menjadi tidak seimbang dan menukik turun. Beruntung pilot masih mampu sekuat tenaga berdasarkan rekaman mampu membawa jalur pesawat untuk melakukan pendaratan darurat. Selain itu, dalam penjelasannya mereka mengatakan bahwa seharusnya ada yang selamat lebih dari satu dalam kecelakaan ini. Namun karena keterbatasan waktu, kondisi medan yang sangat sulit, serta cuaca hujan membuat evakuasi terlambat dan hanya menyisakan satu orang yang saja, yakni Mas Rawa. Semua yang mendengarkan penjelasan dari pihak maskapai dan perhubungan mendengarkan dengan tampak lebih tabah. Ada sebab dan pertanggungjawaban yang telah mereka terima. Kini semua sudah berakhir. Adegan kembali kepada Rawa yang berbau ramah kepada keluarga korban kecelakaan. Pada momen ini, Rawa juga kembali bertemu dengan Rina. Mereka saling meminta maaf atas kejadian ini, kesalahan tempat duduknya, emosi Rina yang meledak-ledak, yang menyalahkan dan lain-lainnya. Namun pada akhirnya, pada momen pertemuan itu, Rawa memilih untuk menyerahkan cek dari Adam yang sebelum diberikan kepadanya kepada Rina. Dia merasa bahwa dia selamat dari kecelakaan itu adalah sebuah nilai yang besar yang tidak diberikan kepada korban lainnya. Mendengar hal ini, Rina hanya terdiam. Dia hanya mengatakan uang yang dia terima sebenarnya tidaklah berguna karena tidak bisa menghidupkan kembali lagi suaminya ataupun korban lainnya. Rina mengatakan bahwa dengan dana yang dia terima, dia ingin membuat sebuah lembaga untuk korban maskapai yang kehilangan akses untuk menuntut keadilan. Rawa yang mendengar keinginan Rina hanya bisa tersenyum, seolah mengatakan silakan saja jika itu mau kamu. Film ini diakhiri dengan suara tangis Rina dan senyum Rawa. Rina yang akhirnya merasa terluka akibat kehilangan suaminya, akhirnya memilih menangis di sebuah mobil. Dia sangat kehilangan akan sosok laki-laki yang merupakan suaminya itu. Sedangkan Rawa tersenyum, dia merasakan senyum ini adalah caranya untuk bersyukur setelah mendapatkan kembali hidupnya yang baru. Dan film pun selesai.